قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita mulai kelanjutan dari kajian Sunan An-Nasa'i rahimallah. Bab ke-124. Al-madmadatu minas sawiq. Al-madmadatu minas sawiq. Al-madmadah yaitu tahrikul ma wa idaratuhu fil fam, menggerakkan air dan memutar-mutarnya di mulut, itu madmadah. Maka kalau cuma gerakin tapi nggak diputar-putar, itu bukan madmadah. Ya, kalau misalnya masukin kemudian dibiarin masuk ke dalam, itu namanya apa? Ngombe. Ya. Namanya ngombe. Minum, bukan madmadah, ya. Jadi madmadah itu tahrikul ma wa idaratuhu fil fam. Al-madmadah min as-sawiq. Min di sini min sababiyah. Kumur-kumur dengan sebab tepung dan semisalnya. Tepung dan adonannya. Dan semisalnya, ya. Taib, kita baca hadisnya 186. Qala An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Salamah wal Harith bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma' wal lafdhu lah an Ibn al-Qasim qala haddathani Malik an Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id al-Ansari di sini. Jadi Yahya bin Sa'id itu kadang-kadang ada Yahya bin Sa'id al-Qattan, kadang-kadang ada Yahya bin Sa'id al-Ansari. An Bushair bin Yasar maula Bani Harithah anna Suwaid bin Nu'man. Suwaid bin Nu'man, sahabat Suwaid bin Nu'man. Ya, tapi jarang meriwayatkan hadis beliau ini. Dan dalam Sunan An-Nasa'i cuman hadis ini saja yang diriwayatkan oleh Suwaid bin Nu'man, cuman satu hadis. Anna Suwaid bin Nu'man akhbarahu, yaitu akhbarahu Bushair bin Yasar, annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Khaybar. Bahwasanya Suwaid ini sahabat, ya. Suwaid bin Nu'man keluar bersama Rasulullah SAW di hari Khaybar, di tahun Khaybar. Taib, perang Khaybar kapan? 7 Hijriah. Dan Khaybar ini dikuasai umumnya oleh orang-orang Yahudi. Karena terjadi eksodus, perpindahan dari negeri Syam oleh orang Yahudi, karena melihat di kitab Taurat mereka janji Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan nabi dari area yang banyak apa? Pohon apa, ikhwan? Dari area yang banyak pohon kurmanya. Dan daerah yang banyak pohon kurmanya itu bukan di Syam. Ketika itu kan orang Yahudi banyak di Syam. Ya, orang Yahudi banyak di daerah Syam, di Palestina dan seterusnya. Maka mereka ingin mendatangi apa yang Allah janjikan, yaitu Nabi terakhir, yang kemenangan ada pada umatnya Nabi ini di akhir zaman. Orang-orang Yahudi ini menyangka bahwasanya mereka lah the chosen people gitu. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah anaknya Tuhan. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ya. Maka mereka pun melihat propesi atau janji Allah Ta'ala di kitab Taurat mereka, bahwasanya Nabi terakhir ini akan muncul di area yang banyak pohon kurmanya. Area banyak pohon kurmanya itu ketika itu tentu bukan Syam, bukan Palestina. Tapi ketika mereka melihat, ternyata itu ada di daerah Madinah dan Khaybar. Madinah dan Khaybar. Ya, Madinah ini ya pusat, Madinah besar. Ya, maksudnya di situ adalah suku asli Madinah siapa? Yathrib, tadinya Yathrib ya Madinah.
Aus dan Khazraj, yang kemudian mereka akan menjadi kaum muslimin. Tapi ketika itu masih kufar. Sementara Makkah itu pohon kurma nggak seperti Madinah. Dan di Makkah itu di antara kabilah yang terbesar adalah Quraisy. Tapi baik Quraisy, Aus, Khazraj ketika itu jahiliyah semua mereka. Taib. Kemudian orang-orang Yahudi datang ke Madinah dan Khaybar. Dan mereka melakukan perdagangan, usaha dan seterusnya untuk mendapatkan dunia. Karena mereka yakin pada Allah Ta'ala bahwasanya nanti akan ada nabi terakhir di sini. Tapi mereka menyangka bahwasanya nabi terakhir mereka ada di kalangan mereka, yaitu dari kalangan Yahudi. Taunya dari nasab Quraisy dari Makkah ke Madinah kemudian. Ya begitu. Maka itulah ceritanya. Jadi Khaybar itu ketika itu dihuni oleh banyak orang Yahudi. Ya, banyak orang Yahudi. Anda teringat dengan sebuah hadis yang unik dan agak lucu sedikit ya, kawan. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud dan lainnya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga. Ya. Itu hadis berkaitan dengan mukhannats namanya. Tahu mukhannats? Banci. Mukhannats terbagi menjadi dua, ikhwan. Mukhannats sama khunsa itu beda ya. Khunsa itu ada dua macam khunsa. Ya. Khunsa itu yaitu khunsa yang man lahu alata az-zakari wal unsa. Itu khunsa. Yang memiliki dua alat kelamin, laki maupun perempuan dalam satu body. Atau khunsa versi kedua, man laisa lahu alata az-zakar wal unsa. Enggak punya zakar, enggak punya unsa. Tapi punya hukbah, lubang untuk pipis ada. Ya. Itu khunsa ya, khunsa skip. Sekarang mukhannats. Mukhannats ada dua macam. Ada mukhannats tabi'i, ya. Ada mukhannats mukhtalaq atau semisalnya. Apa istilahnya mukhtalaq dan musanna' dan seterusnya. Buat-buat. Mukhannats tabi'i itu memang sejak bawaan lahir dia agak ngondek dikit. Tapi mukhannats yang mukhtalaq atau musanna' atau muzawwar dan semisalnya itu yang memang yang biasa antum lihat di pinggir jalan sambil bawa kotak infak. ini semua muzawwar semuanya. Mukhtalaq semuanya dibuat-buat semuanya. Nah, di zaman Nabi ada dua-duanya ada. Model dua ini ada. Baik yang tabi'i atau yang palsu. Maka ada sedikit sekelumit kisah yang berkaitan Khaybar. Anda jadi ingin, nggak apa-apa, agak panjang dikit ya kawan. Kalau antum mau pulang aja nggak apa-apa. Tapi ini seru. Jadi dalam hadis ini dari Bukhari dan lainnya, dari An-Nasa'i dan juga Abu Dawud. Mukhannats ini Nabi SAW datang ke rumahnya Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Di dekat Ummu Salamah ini ada saudaranya yaitu Abdullah. Dan juga ada seorang mukhannats. Tapi mukhannats yang tabi'i, bukan mukhannats yang banci dibuat-buat. Memang ngondek. Sehingga perempuan tuh suka bergaul dengannya dan dianggap sebagai samalah kayak kita gitu. Kan banyak banci kayak gitu tuh. Ngumpulnya, ngerumpinya apa ngeriungnya sama perempuan. Dalam Syarah Sunan Abi Daud oleh Syarah Sunan Abi Daud, Allah lupa nama Syarah Sunan Abi Daud yang ditulis oleh Ibnu Raslan Asy-Syafi'i, disebutkan dia seperti nama perempuan, nama mukhannats banci ini Hita namanya, Hita. Cakep gak namanya? Jadi Hita itu nama banci di zaman Rasulullah SAW. Ya.
Nah, di situ Mukhannats itu ada Abdullah dan ada Ummu Salamah. Nabi kemudian masuk ke rumah istrinya ini. Dan kemudian si Hita ini atau Mukhannats ini bilang ke Abdullah, "Ya Abdullah, idza fatahallahu lana Khaybar la ukhbirannaka atau la adullannaka." Ya, kalau misalnya Allah Ta'ala membuka Khaybar, maksudnya Khaybar ditaklukkan, nanti ditaklukkan pada tahun ke-7, maka aku akan memperkenalkan kamu, wahai Abdullah, bimratin, kepada seorang perempuan, tuqaddimu arba'an wa tudabbiru thaman. Aku akan memperkenal kamu pada seorang perempuan, maju 4, mundur 8. Ngerti gak maksudnya? Khaybar, di Khaybar nanti, karena kalau misalnya nanti di Khaybar Allah Ta'ala bukakan untuk Islam, ini muslim ini, Hita ini muslim, bukan muslimah, cowok dia. Aku akan memperkenalkan kamu kepada seorang perempuan yang dia itu maju 4, mundur 8. Ayo, ngerti gak tuh maksudnya apa? Ngerti gak Alwi? Apalagi Alwi gak ngerti. Gimana Pak Diman, ngerti gak? Bingung kan? Yang udah punya cucu aja kayak gitu, bingung. Maju 4, mundur belakang. Ngerti maksudnya? Setelah dia ngomong kayak gitu, Rasulullah SAW bilang, keluar kamu, jangan campur sama perempuan. Itu kata Nabi SAW. Jangan sampai di antara kalian, wahai perempuan, ada Mukhannats seperti ini. Ngerti? Kunci di itu, maju 4, mundur 8. Kunci di itu. Ayo, Fadl. Yang bisa jawab, anak kasih parfum ini. Dan ini anak yakin antum gak bisa jawab. Anak yakin banget antum gak bisa jawab. Hatta antum jawab pasti salah, yakin. Maju 4, mundur belakang. Kalau selain jadiin PR aja lah. Anak jadiin PR lah. Antum mencari juga susah beneran. Syarahnya juga nggak banyak. Ini yang mensyarah juga agak susah syarahnya. Apa maksudnya coba? Ayo Syekh Agam, gimana? Maju 4, mundur belakang. Gimana Syekh Abdurrahman? Nggak bisa juga. Dapat parfum kecil ini. Maju 4, mundur belakang. Ayo. Kin, gimana Kin? Antum bawa laptop bisa cari, search Google, nggak ketemu, susah. Alwi? Pernah dibahas? Iya, lupa ya. Karena ini bukan ilmu kayaknya. Maju 4, mundur belakang. Aku perkenalkan dengan seorang perempuan, maju 4, mundur belakang. Maka Rasul bilang, keluar kamu, jangan campur sama perempuan. Oke, anak kasih kisi-kisi, yaitu berkaitan dengan salah satu bagian tubuh perempuan. Ini nanti kalau di kajian lain akan anak tawarkan pembahasan ini, insya Allah di majlis lain. Anak kasih tebak-tebakan, hadiahnya Avanza. Nggak bakal ada yang bisa jawab, karena berani dihadiahin gitu. Tapi kalau misalnya bisa jawab dengan benar, aneh yang repot nanti. Taunya Ikin yang jawab, saat jawabnya repot. Maju 4, mundur belakang. Bagian tubuh perempuan. Ini bukan masalah seksi atau enggak, malah enggak seksi ini bagiannya. Enggak. Diam dulu. Ayo coba kalah. Fadal. Lipatan perutnya. Maju 4, mundur belakang. Jadi perempuan ini saking banyak lemaknya, ini kan ada six pack kalau laki-laki kan. Nah ini eight pack. Maju. Jadi lipatan perutnya itu ada 4 maju ke belakang 8. Gimana? Ngerti gak? Bukan. Di sini. Jadi ada 4 lipatan gini, 4 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 mundur, maju 4.
Nanti di rumah antum gambarin sendiri. Nah, ya. Jadi si Mukhannats ini mengabarkan ke Abdullah, saudaranya Ummu Salamah, ntar bakal aku kenalin deh. Ada akhwat di sana seperti ini. Rasulullah suruh keluar kamu. Jangan nyampur sama perempuan. Ini artinya adalah para banci nggak boleh nyampur sama perempuan. Karena dengan itu mereka dianggap boleh melihat bagian perutnya. Lah ini kan berarti kok bisa tahu maju 4 mundur belakang? Kok bisa detail perempuan aja kadang-kadang nggak mau deskripsikin temannya maju 4 mundur belakang. Lah ini kok dia bisa? Nah, gitu, itu maksudnya. Khaybar. Jadi di Khaybar ada perempuan model kayak gitu. Ya seperti itu kan. Ini kita ngomongin apa tapi Khaybar ini belum sampai. Ini belum kita bahas masuk ke hadis ya. Dari Suwaid bin Nu'man keluar bersama Rasulullah di tahun Khaybar. Jadi tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Hatta idza kanu bis-Sahba wa hiya min adna Khaybar shalla al-'asr. Ketika mereka berada di Sahba yaitu dekat Khaybar, maka beliau salat asar. Salat asar. Thumma da'a bil azwad. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mengumpulkan azwad, jamak dari zat. Zat artinya apa ikhwan? Bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayo kumpulin bekal. Ya. Perang. Bekal. Di sini Rasulullah SAW menyuruh mengumpulkan bekal supaya yang enggak punya bekal dapat bekal. Bareng-bareng yuk. Dikumpulin bekal buat bersama-sama. Falam yu'ta illa bisawiq, tapi enggak dikasih apapun Rasulullah kecuali hanya ada sawiq, yaitu semacam tepung dan adonan. Fa amara bihi fathuriya fa akala wa akalna. Kemudian dia disuruh diadon ya. Dihidangkan ya, di tathriyah yaitu di tablil, di balal, dibasahi tepung, dibasahi jadi adonan kan. Maka kemudian fa'akala wa akalna. Beliau pun makan dan kami pun makan. Thumma qama lil maghrib. Waktu maghrib datang ya. Kemudian beliau salat maghrib, tapi mau sebelum salat maghrib fatamadmadha wa tamadmadna. Beliau pun kumur-kumur dan kami pun kumur-kumur. Thumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian beliau salat dan tidak berwudu lagi karena tidak batal wudunya. Tapi di sini ada istinbat dari hadisnya apa? Yaitu dianjurkannya kumur-kumur setelah makan tepung dan yang semisalnya. Walaupun tepung itu sudah diadon. Tapi ibrahnya di sini adalah apa-apa yang menyangkut di gigi. Dalam riwayat lain kan beliau sallallahu alaihi wasallam entah memerintahkan atau beliau mau berwudu disebabkan minum susu yang memiliki dasam. Dasam namanya. Susu murni, susu sapi biasanya. Terus bagian atasnya itu banyak apa? Bui apa namanya kalau kita tuh? Hah? Iya. Entah apa namanya, tapi di bahasa apa dasam namanya. Lemak, ya seperti itu. Karena itu kan biasanya nempel di gigi. Ya kan? Maka ada penganjuran untuk kumur-kumur menjelang salat setelah makan hal-hal yang sebagian sisanya nempel di gigi. Dianjurkan. Ya begitu dianjurkan. Supaya apa? Supaya salat kita tidak tersibukkan untuk mencari-cari barang tersebut. Ya. Begitu. Kan enak salat qomat kan kita baca alhamdulillah. Gak relevan salat kayak gitu. Ya. Maka dianjurkan kumur-kumur. Tapi tidak wudu tidak masalah. Taib kemudian. Taib di sini ya, yang hadis berikutnya syaribal labanan ya. Nabi SAW yang minum susunya. Al-madmadatu minal laban. Bab berikutnya al-madmadah minal laban. Bab 125. Kumur-kumur dengan sebab minum susu. Ya. Jadi laban itu adalah sa'ilun abyad.
air yang mengalir ya, warna putih, tapi ada di inathil insan wal haywan, yang ada di versi female atau betinanya manusia dan hayawan. Qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id namanya. Qala hadatsana Laits bin Sa'd an Uqail an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas kali ini, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba labana. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu. Ya, di sini susu hewan. Thumma da'a bima'in fatamadmad. Kemudian beliau memerintahkan untuk didatangkan air kepadanya. Kemudian beliau apa? Tamatmat, kumur-kumur. Thumma qala inna lahu dasama. Sesungguhnya susu itu memiliki dasam. Yaitu yang seperti tadi, ya. Lemak dan yang pekat, ya. Yang bisa berpotensi nempel di gigi dan tidak membuat konsentrasi salat, ya. Baik. Hadis ini ikhwan diriwayatkan oleh seluruh ashab kutubus sittah kecuali Ibnu Majah. Ya. Seluruh dari kutubus sittah. Dan semuanya dari Qutaibah bin Sa'id tadi yang di sanad hadis ini. Ya. Baik, dalam riwayat lain. Riwayat Ibnu Majah tapi dengan lafal yang berbeda. Lihat di riwayat ini ikhwan. Nabi SAW syariba labana. Minum susu. Ya, kemudian fada'a bilma, nyuruh diterangkan air kepadanya untuk wudu atau semisalnya. Wa tamatmadha. Kemudian beliau kumur-kumur. Ini hadis jatuhnya ke sunnah apa? Sunnah fi'liyah atau qauliyah? Fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Baik. Dalam riwayat Ibnu Majah, tapi bukan lewat jalur Qutaibah bin Sa'id, lewat jalur lain. Walaupun juga ujung-ujungnya ke Abdullah bin Abbas. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan madmidu minal laban. Madmidu minal laban. Perintah Nabi SAW. Kumur-kumurlah kalian kalau habis minum susu. Atau disebabkan minum susu. Kumur-kumurlah kalian. Ini perintah. Berarti ini sunnah fi'liyah atau qauliyah yang riwayat Ibnu Majah? Qauliyah. Baik. Nah, mana yang lebih kuat pertimbangannya? Sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah? Qauliyah. Baik. Ini ada beberapa kaidah ikhwan. Ada beberapa kaidah. Perhatikan kaidah kayak ini. Al-aslu fil amri al-wujub. Asalnya perintah itu wajib. Asalnya perintah itu wajib. Illa ma dalla dalilun ala sarfi al-wajib, al-wujub. Ya. Asalnya perintah itu wajib kecuali jika ada dalil yang memalingkan dari yang wajib menuju selain wajib, sunnah misalnya, atau mubah. Asalnya perintah itu wajib, dan perintah itu biasanya diterbitkan melalui ucapan atau perbuatan. Ucapan. Asalnya perintah wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengalihan wajib. Dan perintah itu biasanya didapat dari apa? Ucapan. Oke? Itu kaidah pertama ya ikhwan, dan harus diingat terus itu. Kaidah kedua. Al-aslu fi fi'li Nabi SAW ghair wajib lil ummah. Asalnya perbuatan Nabi SAW tidak wajib untuk umat. Asalnya perbuatan Nabi SAW tidak wajib untuk umat. Gimana, paham? Dalam riwayat jumhur Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, riwayatnya apa? Yaitu syariban Nabi SAW labanan thumma da'a bima'in wa tamadmada wa qala inna lahu dasama. Udah gitu.
Ini sunnah fi'liyah. Tidak menunjukkan wajib, melainkan dianjurkan. Tapi riwayat Al-Qazwini itu Ibnu Majah, Al-Qazwini rahimahullah, ya, dengan sanadnya dari Al-Auza'i sampai ke dengan jalur Al-Auza'i sampai ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, madmidu minal laban. Ya. Perintah, madmidu itu fi'il amr. Lalu bagaimana kita mendudukan ini? Apakah menjadi kewajiban atau sunnah? Dan di sini ada apa? Seolah-olah ada kontradiksi antara wajib atau sunnah. Maka kita bisa menjama' antara keduanya. Imma jama' dari segi banyaknya syahid atau perawi, ya, menjama' dari banyak syahid atau perawi, atau memenangkan atau menjama' dari banyak syahid atau perawi, atau menjama' dari segi apa? Meninjau dari rukun dan rukun dari wudu. Maka kita katakan menjama' dari banyak perawi, kita katakan bahwasanya periwayatan dari jumhur lebih banyak, ya, dibandingkan periwayatan dari Ibnu Majah dengan lafal Ibnu Majah, madmidu minal wudu, minal laban. Maka sunnah fi'liyah di sini lebih kuat karena banyaknya perawi. Maka dihamilkan atau ditafsirkanlah madmidu minal laban ini sebagai apa? Sebagai perintah yang dimaksudkan dengannya adalah sunnah, bukan wajib. Maka ini masuk dalam kaidah al-aslu fil amri al-wujub illa ma dalla dalilun ala sarfi al-wujub ila al-istihbab atau ibahah. Karena ada dalil yang menunjukkan perintah ini dimaksudkan darinya bukan wajib tapi sunnah, yaitu apa? Banyaknya riwayat dari para imam lainnya dari Bukhari sampai An-Nasa'i ini yang menunjukkan bahwa ini bukan termasuk wajib melainkan sunnah fi'liyah yang pada asalnya sunnah fi'liyah itu mustahab. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya tinjauan bahwasanya selama ini tidak ada ulama yang menjadikan kumur-kumur, ya, karena laban, karena minum susu sebagai sebuah kewajiban, tidak. Dan dilihat dari illatnya bahwasanya itu hanya sebatas masalah dikhawatirkan mengganggu sholat, itu aja kelas. Maka wallahu alam yang lebih tepat adalah bahwasanya madmadah ini apa? Sunnah, tidak wajib. Dan dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah, riwayat Abu Dawud dengan syarat yang insyaallah juga tidak bermasalah, dengan sanadnya dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW syariba labanan falam yumadmid walam yatawadda wa shalla. Nabi SAW meminum susu, tidak kumur-kumur, tidak wudu, dan langsung sholat. Ini dalil yang paling kuat menunjukkan bahwasanya madmadah disebabkan susu itu tidak wajib. Iya. Ini merupakan dalil yang sarif dari perintah madmidu minal laban. Dalil sarifnya ini dari Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah sendiri pernah tidak melakukannya. Maka ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, namun di konteks lain Rasulullah tidak melakukannya, maka ini menunjukkan perintah tersebut tidak sampai kepada wajib. Paham gak, Alwi? Ya, taib seperti itu. Taib kemudian kita masih dua hadis sedikit ya. Dzikru ma yujibul ghusla wa ma la yujibuh. Itu akan disebutkan apa yang mewajibkan mandi dan apa yang tidak mewajibkannya. Nomor 126 dari bab ghuslul kafir idza aslam. Mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Lalu yang itu mau langsung kerja atau gimana? Pulang dulu atau gimana? Pulang dulu. Baik. Berkata An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Amr bin Ali radhiyallahu anhu rahimahullah. Qala haddatsani Yahya. Ini baru di sini Yahya, di sini Yahya bin Sa'id Al-Qattan, bukan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Haddatsana Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Anil Aghar wa huwa ibnu Sabbah an Khalifah bin Husain an Qais bin Asim annahu aslama. Qais bin Asim masuk Islam. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
an yaghtasila bima'in wa sidr. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr. Apa dari sidr, ikhwan? Sidr. Hah? Sidr yang biasa buat ruqyah. Bidara. Mandi dengan air dan dicampur daun bidara. Nabi memerintahkannya seperti itu. Ya. Dan semua perawinya thiqah, hadis ini sahih. Maka di sini dia menunjukkan disyariatkan untuk apa? Bagi orang yang masuk Islam untuk mandi dengan air dan juga daun bidara. Atau mandi secara mutlak, mandi karena masuk Islam. Ini satu riwayat. Kemudian hadis berikutnya, bab berikutnya, taqdimu ghuslil kafiri idza arada an yuslim. Mendahulukan, yaitu orang kafir ini mandi dulu ketika dia mau masuk Islam. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id. Hadatsana Laits bin Sa'ad. An Sa'id bin Abi Sa'id annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul Abu Hurairah berkata, "Inna Thumamah bin Athal al-Hanafi intalaqa ila nakhlin qaribin min al-masjid." Thumamah bin Athal ketika itu belum masuk Islam, al-Hanafi. Beliau datang ke suatu nakhl, kebun kurma yang dekat dengan masjid. Faghtasal, kemudian beliau mandi di situ. Thumma dakhala al-masjid, kemudian beliau masuk masjid. Faqal, dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya Muhammad, kata Thumamah bin Athal al-Hanafi, ya Muhammad. Wahai Muhammad, ngomong ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ini baru saya masuk Islam. Wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Demi Allah, wahai Muhammad, di atas muka bumi ini gak ada dulunya muka yang paling saya benci daripada mukamu. Ya. Gitu. Ini ibaratnya kalau misalnya, ya ini orang-orang ketika masih kafir, masih kafir. Ya. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilaih. Maka sekarang wajahmu itu yang paling saya sukai daripada seluruh wajah. Ini menunjukkan wajah itu berpengaruh terhadap empet atau enggaknya orang. Tetapi empet atau enggaknya orang bukan sebatas wajahnya, melainkan bagaimana pandangan kalbu kita ke orang tersebut. Ada kalanya mukanya baik, biasa, tapi kita itu empet banget ngeliat dia itu udah kayaknya murka durjana, udah kayaknya pengen doain neraka aja buat dia. Kenapa? Mungkin karena sesuatu yang kita benci pada dirinya. Jadi kadang memang ada ganteng mutlak, ganteng muttafaq alaih, ada ganteng mukhtalaf fih, ada jelek muttafaq alaih ijma', dan ada jelek yang mukhtalaf fih. Tapi itu kan dari segi fisik aja. Adapun dari segi makna dan tinjauan ibrah qalbi ya, itu kadang-kadang bukan hanya sebatas rautnya saja, melainkan kita lihat kelakuannya, fikrahnya, pemikirannya, lisannya, dan seterusnya. Iya. Betapa banyak orang-orang ganteng tapi dibenci masyarakat. Ya enggak? Contoh Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin itu ganteng dia. Sebagai seorang bapak-bapak ganteng. Tapi ibu-ibu benci sama Haji Muhyiddin. Karena zalimnya di sinetron. Tukang bubur naik haji kan itu, Haji Muhyiddin. Itu sampai tokohnya itu kan orang Batak aslinya beliau. Tapi bisa Betawi. Jalan di suatu tempat, ada ibu-ibu ngomel sama dia. Kenapa sih? Bapak kok jahat banget itu? Padahal itu cuma sinetron. Tapi ibu-ibu pada benci. Iya, ibu-ibu yang biasa ngobrol di tempat tukang sayur itu benci semua dengan Haji Muhyiddin. Karena kezalimannya di sinetron. Lihat, dari hal seperti ini, orang kadang ngelihat bukan sebatas wajah dari segi rupanya. Boleh jadi misalnya Miftah gini-gini, ada orang yang suka. Ya kan Miftah ya? Ada istrinya aja mau sama dia, Masya Allah. Mungkin ngeliat dari inner beauty-nya. Iya, kalau antum tanya mungkin sama bininya, kenapa kok mau aja sama Miftah padahal kayak gitu? Iya sih, saat kayak gitu emang dia. Cuman ada inner beauty yang beda. Iya. Jadi bukan semata-mata wajah itu dari rautnya. Sebagaimana Muhammad. Nabi Muhammad ajmalun nas. Ya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Bashar, Sayyidul Waladi Adam.
Siapa yang lebih ganteng daripada beliau? Alaihi salatu wassalam. Tapi dengan itu ketika Thumamah bin Athal masih kafir, paling bencinya wajah-wajah Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan Nabi Muhammad paling lembutnya orang, paling tegasnya orang, paling bagusnya manusia sampai kapanpun. Tapi karena fikrah yang berbeda, karena kekufuran, itu bisa membuat sebel kita. Iya, begitu. Ya. Taib. Wa inna khaylaka akhadhatni wa ana uridul umrata famadza tara. Ya, maka di sini beliau yaitu Thumamah pengen umrah, lihat, baru masuk Islam pengen ibadah, pengen umrah. Dan pengen minjem atau pakai khailnya Rasulullah SAW, kendaraannya Rasulullah SAW. Fabasyarahu Rasulullah, maka Rasulullah memberikan kabar gembira beliau, itu fadl pakai aja. Wa amarahu an ya'tamir, dan Rasulullah memerintahkan untuk umrah. Mukhtasar, yaitu ringkas ini hadis ini. Asli panjang. Tapi di sini ikhwan, ibrahnya atau syahidnya dia apa? Beliau sebelum masuk masjid, sebelum syahadat, beliau mandi dulu. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan anjuran atau wajib? Yang sahih anjuran. Orang masuk Islam mandi itu anjur, tidak sampai kepada wajib. Dengan dalil bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan para sahabat yang masuk Islam itu mandi sedikit, hanya beberapa sahabat. Sementara para sahabat yang masuk Islam itu banyak sekali, tapi riwayat mandinya hanya sekian, dikit sekali. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak sampai wajib hukumnya, tapi dianjurkan. Dan mungkin lebih baik ditekankan, karena orang-orang yang di luar Islam, mereka tidak mengenal mandi junub, mandi haid, mandi nifas, enggak mengenal. Kalaupun mereka melakukan mandi junub, maka amal mereka tidak diterima karena mereka kafir. Ya, maka dianjurkan mandi. Tapi kalau tanpa mandi, syahadat tetap sah, nggak masalah insyaallah. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan bahwasanya mandi masuk Islam itu wajib, ada yang mengatakan begitu. Tapi yang lebih sahih tidak sampai kepada derajat wajib. Dan lebih dianjurkan adalah mandinya sebelum masuk Islam, sebelum syahadat. Sebagaimana hadis Thumamah bin Athal al-Hanafi radhiyallahu anhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat buat anda dan juga antum, pemberat mizan hasanat kita di hari kiamat insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.